browser yang kamu miliki, bisa menggunakan Chrome, ppni datar ina.org. Nanti kamu akan diarahkan ke tampilan website PPNI Pusat yang resmi ya. Nah, kemudian di sana ada beberapa pilihan. Pilihlah membership. Klik membership dan tunggu sesaat. Sambil itu, lihat ya, sudah muncul tampilan akun pribadi setiap anggota di login box. Pada kotak pertama masukkan username. Ini bisa berupa nama atau nomor induk registrasi anggota. Kemudian kolom di bawahnya masukkan password. Nah, password ini tidak boleh lupa ya, karena kalau lupa yang tahu cuman admin PPNI. Kemudian login. Setelah login, kita akan masuk ke akun pribadi masing-masing ya. Nah, di sini kamu bisa melihat beberapa data, tapi untuk mutasi ini pilihan datamu adalah data pribadi ya. Nah, data pribadi, klik data pribadi. Selanjutnya ada beberapa pilihan di sana. Pilihlah yang mutasi keanggotaan. Klik saja mutasi keanggotaan. Selanjutnya kamu akan melihat tampilan mutasi seperti ini ya. Di situ sudah ada kemana kita mau mutasi, dari mana dulu. Misalnya dari komisariat ini sudah disebutkan nama, provinsi, kabupaten, kota, kemudian ini komisariat. Nah, terus di bawahnya adalah komisariat yang dituju. Kita mau ke provinsi mana, misalnya tetap ke provinsi Kaltim ya. Selanjutnya kota atau kabupaten, sudah ada pilihannya. Kemudian komisariat juga sudah ada pilihannya. Nah, tidak bisa kita sembarang komisariat, kita harus jelas dulu mau pindah kemana, supaya di sana bisa menerima kita sebagai anggotanya. Jadi pastikan saat sudah pindah sudah berada di komisariat yang dituju. Jadi harus tahu dulu. Silakan isi keterangan yang diperlukan. Contoh misalnya sudah lunas iuran 2019, atau misalnya yang lain tertunggak selama 2 tahun tapi sudah lunas secara online. Seperti itu. Ya, diatur saja isiannya, terserah dari pemohon. Kemudian klik kotak simpan yang ada di kiri bawah. Nah, setelah kotak ini kotak tersebut diklik simpannya, maka secara otomatis akan muncul dokumen dalam bentuk PDF yang bisa di-download. Jadi misalnya DPK asalnya, kemudian DPD asal, DPK asal, tanggal pengajuan sampai jamnya pun akan kelihatan di sini. Nah, kemudian tujuannya kemana, provinsi mana. Kanan paling bawah itu ada download. Nah, silakan klik downloadnya. Nanti di layar akan muncul tampilan PDF untuk surat mutasi. Ini resmi ya, dari pengurus PPNI DPD yang awal. Nah, di sini sudah ada lekopnya. Kemudian kita bisa lihat bahwa di bagian kop itu sudah tampil sekretariatnya, kemudian telepon kontak personnya, lalu badan hukumnya juga sudah ada. Nah, itu ada nomor, lampiran, dan hal. Untuk nomor itu menggunakan nomor surat keluar dari DPD PPNI yang memindahkan ya. Jadi di sini pengajuannya dari DPD mana, itu yang memberikan nomornya. Ditujukan kepada ketua DPD mana gitu kan. Nah, jadi dia emang per DPD pindahnya, tidak per komisariat atau per provinsi. Nah, dia melalui DPD-nya. Nah, di sini ditampilkan menyetujui permohonan untuk pindah komisariat kemana gitu kan. Nah, jadi sudah jelas gitu kan.
Kemudian ini lihat di bawahnya sudah ada tanggalnya, pemohonnya siapa, kemudian nanti di sebelah kirinya itu ada menyetujui, mengatakan menyetujui ketua PPNI asal DPD ya, ketua PPNI DPD kota kabupaten asal. Nah ini eh, kamu bisa setelah pasti tidak ada kesalahan di dalam datanya, lakukan print out menggunakan printer yang sudah terkoneksi dengan laptop yang sedang online. Itu penting agar nanti pada saat sudah selesai print out kertasnya, itu harus, dokumennya harus ditandatangani ya, ditandatangani, kemudian dibawa ke komisariat asal dulu untuk difarap, lalu dibawa ke DPD untuk ditandatangani ketua DPD dan diberi stempel PPNI kota atau kabupaten asal. Ya ini jangan lupa sebelum diajukan pastikan kamu sudah lunas iuran PPNI di tahun terakhir, karena itu sangat penting agar kamu bisa disetujui untuk mutasi. Nah di sini saya akan tampilkan pekerjaan saya sebagai admin di DPD yang bisa melakukan validasi data bagi anggota yang akan minta mutasi ke komisariat yang lain atau ke pengurus atau ke ke daerah kabupaten kota yang lain gitu ya. Nah, saya akan masuk melalui akun yang sudah kami diberikan, yaitu akun administrasi untuk BPNI. Saya tinggal login saja karena sudah tersave password dan username-nya. Kemudian saya akan klik mutasi ya, data mutasi ya. Jadi iuran dulu. Sebelum kita ke mutasi, kita cek dulu iuran anggota yang tadi yang mengajukan permohonan untuk mutasi ke komisariat lain atau ke daerah lain. Nah di sini bisa kelihatan ya iuran yang dibayar untuk tahun itu berapa. Nah di sini tampilannya sudah ada anggota komisariat mana, kemudian nama tahun periodenya. Jadi periode 2019 yang kita pilih ya, karena tahun terakhir menurut aturan yang masih berjalan sampai saat ini untuk 2018 ke bawah itu masih menggunakan SIMK yang lama sampai semua iuran sudah selesai di tahun 2018. Nah ini pilihannya 2019. Jangan lupa sebentar, ini masih ada sedikit keterlambatan jaringan. Oke, sudah tadi ya, pilihannya 2019. Nah ya, setelah pilih 2019 maka akan muncul tampilan itu apakah lunas atau tidak. Nah ini nama saya sudah ada, kemudian tanggal pembayaran kapan, waktunya. Nah berarti sesuai aturan pengajuan mutasinya bisa kita setujui ya. Jadi saya bisa setujui pengajuan kamu untuk mutasi ke tempat lain karena sudah melunasi iurannya. Nah selanjutnya saya ke bagian data mutasi anggota. Nah di sini saya akan lakukan mutasi kepada yang mengajukan tadi ya. Nah ini mengajukan, contohnya ini salah satunya yang sudah memenuhi kewajibannya melunasi iuran PPNI tahun 2019-nya. Nah setelah saya pastikan bahwa datanya sudah valid, baru saya lakukan mutasi. Saya tolak atau saya setujui. Tadi kalau dia belum bayar iuran 2019, saya masih klik tolak. Jadi bisa mengajukan ulang. Ya, jadi bisa diajukan ulang. Kalau ditolak di sini, ajukan ulang, diperbaiki datanya dulu. Nah, karena ini sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah aman, maka saya akan mengklik
setuju. Nah, setelah diklik ini maka sistem secara otomatis akan menghilangkan data. Nah, sudah tidak ada lagi ya data kamu tadi yang mengajukan mutasi, dan datamu sudah bisa disetujui di komisariat yang dituju.